wabarakatuh. Melanjutkan pelajaran kita yang lalu tentang surat Al-Fatihah, di mana dengan belajar surat Al-Fatihah itu kita dikenalkan siapa Tuhan kita yang Maha Rahman dan Maha Rahim, dan segala puji hanya bagi Allah. Dan kita juga diajarkan untuk senantiasa beribadah, menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan supaya kita menuju jalan Shirathul Mustaqim, yaitu jalannya para nabi, para syuhada, para sholihin, dan kita diminta untuk senantiasa meminta pada Allah hidayah tersebut. Maka kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita berikutnya, yaitu tafsir surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Surat yang terdiri dari 4 ayat ini termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang turunnya di Makkah. Mengapa dinamakan surat Al-Ikhlas padahal di dalamnya tidak ada kata-kata Al-Ikhlas di dalamnya? Karena Al-Ikhlas adalah tauhid. Jadi kita yang namanya keikhlasan itu hanya beribadah dan meminta pertolongan itu karena Allah, lillah. Jadi kita beribadah itu hendaknya ikhlas hanya karena Allah. Karena Allah, lillah itu adalah tauhid. Jadi beribadah hanya kepadanya. Dan surat ini berisi tentang pokok-pokok tauhid. Jadi bisa juga dinamakan surat Al-Ikhlas. Ada juga yang menamakannya surat Kulhu. Jadi diambil dari kata ayat pertama surat ini. Ibnu Katsir mengutip riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab mengenai asbabun nuzul surat Al-Ikhlas ini, bahwa ada orang-orang musyrik yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Riwayat lain, ada ulama yang berpendapat bahwa surat Al-Ikhlas ini turun berkenaan dengan waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW hendak hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau itu ada sayembara oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menangkap atau membunuh Nabi Muhammad. Barang siapa yang bisa menangkap atau membunuh Nabi Muhammad, maka akan dihadiahi 100 ekor unta. Nah, ini sayembara ini didengar oleh Surakoh. Surakoh ini tidak hanya Surakoh, orang-orang musyrik yang lain juga mengikuti sayembara tersebut. Tapi yang beruntung bisa mengikuti Nabi menguntit itu hanya Surakoh. Nah, ini karena Surakoh ini memang terkenal ahli pencari jejak ya. Jadi dia yang bisa menemukan Rasulullah SAW. Ketika sudah dekat, Surakoh ini mengambil pedangnya hendak membunuh Nabi, akan tapi kuda yang ditumpangi Surakoh itu terprosok ke dalam bumi. Nah, ini salah satu mukjizat dari Nabi, bisa bumi dan alam itu tunduk pada Nabi ya. Jadi dia terperosok. Kemudian dia justru meminta tolong kepada Rasulullah, minta tolong untuk dikeluarkan. Kemudian dikeluarkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah yang punya prasangka yang baik, maka terus ditolong dan kemudian ditinggalkan. Kemudian karena hasrat ini ya, hasrat memperoleh hadiah, wah lumayan ini 100 ekor unta merah dan itu unta yang sangat mahal pada waktu itu. Maka dia mengejar lagi Rasulullah. Setelah hampir dekat, dia menghunus pedangnya hendak menebas leher Rasulullah. Tiba-tiba terperosok lagi lebih dalam. Kalau yang pertama tadi hanya kaki kudanya, nah ini sampai ke perut kuda. Jadi lebih dalam. Kemudian dia minta tolong lagi pada Rasulullah. Rasulullah juga menolong lagi. Kemudian Surakoh ini bertanya, "Ya Muhammad, Tuhan
siapa Tuhanmu yang begitu hebatnya, yang begitu kuatnya hingga saya terprosok 2 kali seperti ini. Apakah dia terbuat dari emas atau perak? Jadi pikirannya masih kayak berhala ya. Dikira Tuhannya Muhammad itu uh, berhala, itu terbuat dari emas atau perak. Kemudian Rasulullah diberi wahyu, turunlah surat Al-Ikhlas ini. Riwayat lain menyebutkan ada orang yang Badui yang datang kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Maka turunlah surat Al-Ikhlas ini. Keutamaan surat Al-Ikhlas banyak sekali ya, keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Di antaranya dapat mendatangkan cintanya Allah SWT. Jadi ketika Rasulullah itu mengutus salah satu sahabat untuk ekspedisi perang seperti itu, kemudian sahabat ini mengimami sholat pada pasukannya. Tapi setiap mengimami itu suratnya itu selalu surat Al-Ikhlas ini. Jadi setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas, setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas ini. Nah, itu terus kemudian sahabat-sahabat yang lain komplain pada Nabi. Kemudian coba tanyakan kenapa dia selalu membaca surat Al-Ikhlas ini. Kemudian imamnya tadi menjawab bahwasanya dalam surat Al-Ikhlas ini ada yang Maha Rahman, jadi mengandung Tuhan yang Maha Rahman, maka saya menyukainya. Kemudian jawabnya Rasulullah, ahbiruhu anallah yuhibbuhu, sampaikan kepadanya bahwa Allah menyukainya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian juga bisa menjadi wasilah kita untuk masuk surga. Jadi ketika Rasulullah menugaskan seorang imam untuk mengimami di Masjid Quba, ini juga sama, senantiasa membaca suratnya itu Al-Ikhlas. Jadi setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Kalau misalnya surat yang lain kemudian ditutup juga Al-Ikhlas. Nah ini sahabat-sahabat yang lain ini komplain, kalau sudah membaca surat yang lain tidak perlu membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian ini disampaikan ketika Rasulullah datang ke Masjid Quba, disampaikan pada Rasulullah komplain tersebut. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Hai fulan, kenapa kamu tidak menuruti saran dari teman-temanmu di sini? Kenapa kamu selalu membaca surat Al-Ikhlas?" "Karena saya mencintai surat ini ya Rasulullah." Maka Rasulullah lantas bersabda, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Kecintaanmu kepada surat ini dapat memasukkanmu ke dalam surga. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Keistimewaan yang ketiga adalah sepertiga Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari dikisahkan seorang laki-laki yang baca surat Al-Ikhlas berulang-ulang dalam sholat sunnah. Orang yang mendengarnya lantas menceritakan pada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha ta'dilu sulusal Quran." Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, sesungguhnya ia benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi. Kandungan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, ini ketika orang-orang Yahudi pada waktu itu mengatakan kami menyembah Uzair anaknya Allah, orang Nasrani mengatakan kami menyembah Isa anaknya Allah, orang-orang musyrik mengatakan kami menyembah berhala. Bahkan orang-orang musyrik juga ada yang beranggapan bahwa para malaikat itu anak perempuannya Allah. Maka Allah menegaskan bahwa dia Maha Esa. Dialah Allah Tuhan yang satu, yang tiada tandingannya, tiada lawannya, tiada sekutu baginya. Kata ahad terambil dari akar kata wahdah yang artinya kesatuan, juga kata wahid yang berarti satu. Kata ahad dalam ayat ini berfungsi sebagai sifat Allah yang artinya Allah memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh selainnya.
Menurut Sayyid Qutb, Qul huwallahu ahad merupakan lafaz yang lebih halus dan lebih lembut daripada kata ahad, sebab ia menyandarkan pada makna wahid, bahwa tidak ada sesuatu pun selain dia bersama dia, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak dewa-dewa itu nggak sama dengan Allah. Ini adalah ahadiyatul wujud, keesaan wujud, karena itu tidak ada hakikat kecuali hakikatnya, dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujudnya. Segala mewujud yang lain hanyalah berkembang atau muncul dari wujud yang hakiki itu, dan berkembang dari wujud dzatiyah itu. Ini menurut Sayyid Qutb dalam tafsir fi Dhilalil Quran. Jadi semua yang wujud di dunia ini itu yang mewujudkan Allah, dan Allah itu wujud itu dengan zatnya sendiri, tidak ada yang mewujudkan Allah. Beliau wujud sendiri, dan semua yang ada di dunia ini bisa ada itu karena diwujudkan oleh Allah. Kemudian surat Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Somad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ayat ini maksudnya adalah seluruh makhluk itu bergantung pada Allah dalam kebutuhan dan sarana mereka. Makannya, tempat tinggalnya, itu hakikatnya yang menyediakan semuanya Allah. Dialah Tuhan yang maha sempurna dalam perilakunya, maha mulia yang maha sempurna dalam kemuliaannya, maha besar yang maha sempurna dalam kebesarannya. Al-Hasan mengatakan arti ayat ini adalah Allah maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya. Menurut tafsir Al-Misbah, As-Somad terambil dari kata kerja somada yang artinya menuju. As-Somad merupakan kata jadian yang artinya yang dituju. Jadi yang dituju siapa? Ya Allah ini. Sedangkan menurut Sayyid Qutb, arti kata As-Somad secara bahasa adalah Tuhan yang dituju, yang suatu perkara tidak akan terlaksana kecuali dengan izinnya. Jadi kebaikan maupun keburukan itu tidak akan menimpa seseorang tanpa izin Allah. Jadi entah itu takdir baik atau takdir buruk, kalau tidak diizinkan Allah pasti tidak akan terjadi. Kalau itu diizinkan oleh Allah, maka pasti akan terjadi. Jadi kita harus meyakini seperti itu. Allah adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan sebenarnya selain Dia. Dialah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi segala hajat makhluk. Jadi untuk apa minta pertolongan kepada makhluk? Jadi hendaklah meminta tolong kepada Allah. Kalau berwasilah itu hanya perantara ya, tetap mintanya pada Allah. Kemudian surat Al-Ikhlas ayat 3, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna ayat ini adalah Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak mempunyai istri. Sayyid Qutb menjelaskan hakikat Allah itu tetap abadi azali, sifatnya adalah sempurna dan mutlak dalam semua keadaan. Kelahiran adalah suatu kemunculan dan pengembangan, wujud tambahan setelah kekurangan atau ketiadaan. Hal demikian mustahil bagi Allah. Kelahiran juga memerlukan perkawinan. Nah, ini tambah mustahil lagi bagi Allah. Jadi Allah itu ini ya, ada sebelum sesuatu itu ada. Jadi kalau Nasrani menganggap Nabi Isa itu Allah, Tuhan, dia kan sebelumnya kan tidak ada. Pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Isa ini belum ada. Nah, Uzair juga begitu. Jadi semua itu bukan Allah. Semua itu tidak pantas menjadi Tuhan. Yang pantas menjadi Tuhan hanyalah Allah yang mempunyai sifat ada sebelum segala sesuatu itu ada, dan yang mewujudkan segala sesuatu itu hanyalah Allah yang maha mewujud. Kemudian surat Al-Ikhlas ayat 4, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kata kufuwan terambil dari kata kufu yang artinya sama. Jadi tidak ada seorang pun yang setara apalagi sama dengan Allah SWT. Menurut Sayyid Qutb, makna ayat ini adalah tidak ada yang sebanding dan setara dengan Allah, baik dalam hakikat wujudnya maupun dalam sifat dzatiyahnya.
Penutup dari tafsir surah Al-Ikhlas ini, surah ini berisi rukun-rukun akidah dan syarat Islam paling penting, yakni mentauhidkan Allah SWT, mensifati Allah dengan sifat sempurna dan menafikan segala sekutu bagi Allah. Surat ini juga merupakan bantahan telak kepada orang-orang kafir, baik dari kalangan kaum pagan musyrik yang meyakini bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah, terus juga maupun Yahudi dan Nasrani. Mereka semua telah menyekutukan Allah, dengan orang Yahudi menganggap Uzair itu putra Allah dan orang Nasrani menganggap Isa itu putra Allah. Maka Allah menjelaskan tauhid yang benar yang harus diimani oleh umat Islam dalam 4 ayat yang padat dan syarat kandungan makna yang dalam ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.